Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma taqfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tataliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadaratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para jamaah Majlis Taklim mingguan malam Senin Majlis Al-Kamaliyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Majlis Al-Ustaz Muhammad Arif Lubis beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, qabul hajat. Dan mudah-mudahan sedekah-sedekah yang dikeluarkan pada malam hari ini diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anaknya yang sedang belajar untuk menjadi seorang pendakwah, mudah-mudahan niatnya menjadi seorang santri, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan, diberikan pemahaman yang luas, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kaum haji yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, penasehat Ustaz Nuril, dan juga alhamdulillah Dayu Ali bin Syarah Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan barokah orang tua kita, barokah para habaib, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini penuh dengan barokah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, bi barakati Rasulillah, bi barakati auliyaillah, bi barakati zuriyah Nabi, bi barakati hadal majlis. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan kembali hadis Nabi yang sangat panjang. Selanjutnya dalam hadis Nabi disebutkan, wa man asbaha aida khala bis sabahi li umuri dunya hazinan faqad asbaha syakhitan Allah. Dan selanjutnya Nabi bersabda, dan barang siapa yang di pagi harinya dia bersedih, dia bersakit-sakit untuk urusan dunianya, dia sedih, maka sesungguhnya dia sedang membenci daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngajinya kesini, ngajinya ini madep sini, madep sini. Kita main pakong, mau main apa? Main gaplek. Sini, madep sini. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bersedih di pagi hari, mikirin usaha, mikirin kerjaan, mikirin penghasilan, sedih dia karena penghasilannya kecil. Bagaimana mencari solusi, sedih dia, nyampe prihatin. Maka sesungguhnya kata Nabi, dia hari itu sedang murka kepada Allah, dia sedang marah kepada Allah hari itu. Wa mana man hazina ala umuri dunya faqad ghadiballahu ala Allah. Maknanya, barang siapa yang bersedih terhadap urusan dunia yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia sedang marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illah, karena sesungguhnya dia tidak redha atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasbir ala balaihi, dan dia tidak bersabar dengan ujian yang diberikan Allah kepadanya.
walam yu'min biqadarihi, dan dia tidak beriman terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Lianna kullama waqa'a fi dunya, karena sesungguhnya setiap perkara yang terjadi alam dunia ini fahuwa biqada'i wa qadarihi, itu semua atas qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini anak majelis kudu pinter-pinter ngeliat situasi. Mustahil di alam dunia ini siapapun orangnya, kok kelas kita, apalagi kelas kita, sekelas Nabi aja, sekelas Nabi punya masalah. Kenapa? Karena setiap takdir kita berbeda. Ayo coba kita lihat pagi-pagi kita ngurusin, kalau pagi yang kita pikirin ibadah apa usaha? Coba tanya diri kita, coba. Usaha apa pekerjaan apa amal ibadah? Ayo anak Al-Kamaliyah, bangun pagi-pagi biar sholat subuh, yang kita pikirin ini keberlangsungan majelis apa mikirin duit? Majelis, anak majelis nih mah. Pikirin ayo, mikirin majelis bagaimana ntar ke depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, apa agenda-agenda yang akan kita susun, bagaimana strategi kita, bagaimana menyebarkan maulid Nabi, bagaimana strateginya, bagaimana wujudnya. Jadi kira-kira kalau pagi kita begitu nggak kira-kira itu? Apa mikirin urusan pribadi? Kalau kita mikirin urusan pribadi bohong. Kalau kita pengikut wali bohong. Bohong. Makanya kita berteman jangan pernah melihat status sosial seseorang. Apalagi zaman caleg begini. Mohon maaf Pak Dewan, jangan ngeliatin Pak Dewan, jangan. Yang pala ente. Kenapa? Duitnya banyak masalahnya. Walaupun duitnya boleh pinjam. Iya, walaupun duitnya duit orang, dimodalin dia untuk, jangan tergoda. Kenapa? Kenapa hari ini banyak yang orang tergoda dengan caleg? Karena dia pikir duitnya caleg banyak, aji mumpung ini caleg, aji mumpung, capres segala macam, aji mumpung, deketin. Kenapa? Di situ banyak duitnya. Hati-hati. Berarti kalau udah begitu, berarti kita ngukur orang dari status sosial. Makanya caleg-caleg yang dulu memang nggak dideketin. Ngapain mau deketin, ngapain buang keringat doang. Bener, sekelas Bang Topik mau nyalek, ya habis dihina orang. Caleg dua apa? Hah? Beneran. Kenapa begitu? Karena orang sekarang melihat konsepnya konsep materialistis. Makanya saya pesan kita bergaul di Al-Kamaliyah, hati-hati. Ini godaan kita nih bergaul sama ketua nih. Saya pesan, makanya saya ajarin, lu sayang gak sama ketua? Ya wah, jujur, sayang nggak kita sama ketua? Sayang nggak? Sayang nggak? Sayang nggak? Pengen kan di majelis terus berlangsung? Pengen nggak? Pengen? Serius? Tapi nggak enak ini mah. Caranya nggak enak. Kenapa? Sesuatu hal yang tidak ada berkaitan dengan majelis jangan diikuti. Ketua ngajak jalan-jalan, lagi iseng ngajak jalan-jalan kemana? Jangan diikutin. Kalau kita sayang sama dia. Tapi kalau kita tidak sayang dengan dia, kita ikutin. Padahal dengan langkah kita mendorong itu, kita lagi menjerumuskan dia itu. Abah Guru sekumpul setiap hari sodako, kalau dihitung per minggu itu 1 miliar. Makanya beliau walaupun wali kutub yang terkaya tidak masuk golongan orang kaya. Kenapa? Karena semua hartanya diberikan untuk agama. Makanya godaan kita sebagai teman kita yang fakir berteman dengan orang yang kaya, kita punya teman rezekinya bagus, hati-hati dalam bergaul. Apalagi teman kita sekarang ngurusin majelis, kita ujuk ajis waspada. Teman kita ngajakin mau kemana? Malam ini jalan yuk, kemana? Ke sono. Waduh, mohon maaf sakit perut. Kemana? Waduh, perut kayaknya ada mules. Ini mau kemana? Aduh, kayaknya ada encok. Bagaimana puyeng sakit? Akhirnya beliau ada jalan nggak ke sono? Kan nggak ada teman, jadi jalan nggak? Nggak ada. Akhirnya selamat nggak hari itu? Selamat. Besok ajakin lagi. Nenek, aduh sakit perut. Tapi kalau seandainya hari ini kita mau, kelihatan bagus, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rizki yang kau diberikan oleh Allah, rizki yang diberikan kepadamu, pada sesungguhnya engkau gunakan pada di luar itu. Kenapa? Banyak orang yang bersusah masalahnya. Apa Guru sekumpul tekniknya bagus,
Dan mudah-mudahan nih nanti ketua kita bisa itu, amin. Kalau dihitung-hitung coba, kita ini orang-orang kaya, orang miskin hampir sama kehidupannya. Kenapa? Orang kaya butuh kesenangan, sedangkan orang susah butuh keuangan. Akhirnya kan numpang, akhirnya kan main tumpang-tumpangan, betul? Kata orang kaya, ayo jalan, kata orang miskin, kata miskin nih, haji mumpung, kapan lagi kok gratisan? Kalau begini otaknya lempeng apa udah mulai bengkok kalau begini? Bengkok. Hah? Udah mulai bengkok. Ayo, kita tahu bagaimana bahwa rezeki ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang dalam kajian-kajian nanti ke depan ulama mengkhawatirkan kita, lu kalau bergaul jangan terlalu dekat sama orang kaya. Kenapa? Khawatir otak lu koslet. Kenapa kita biasa makan Indomie, paling mantap Indomie? Kan santri, mohon maaf, santri paling mantap makan Indomie. Kenapa? Murah, rasanya lazy. Itu santri lazy, makanya santri makan makruh, terlalu banyak Indomie. Santri makruh. Kenapa? Karena makan Indomie itu bagian daripada kelezatan yang ramuan, racikan dari bumbunya pas. Lazy, apalagi udah makan telur. Itu super lazy, makanya Gojal jadi wali Indomie rada koslet kan dia. Karena kelezian. Lah saya tanya, punya duit 5.000, kita beli sambal, beli minyak goreng sama ikan asin, makannya lazy apa enggak kira-kira? Enggak lazy. Coba kalau punya duit goceng beli Indomie, lazy enggak makan? Udah lazy. Paham kira-kira? Artinya di sini sifat mengeluh kita, ya Allah ya Robi. Makanya santri kita mau kudu hati-hati banget, anak majlis kudu hati-hati banget. Kalau seandainya teman kita yang punya dia mau jalan, silahkan jalan sendiri. Kita mau jangan suka ikutan. Kenapa? Kalau kita sayang sama dia. Di mana yang terlihat sejarah bahwa guru sekumpul begono ini? Gak ada. Kenapa? Karena otaknya di majlis. Jadi lebih baik daripada uang yang digunakan itu untuk berleha-leha, mendingan dipakai buat sodako. Paham nggak kira-kira? Sodako, kenapa? Naikin makomnya. Makanya abang guru sekumpul jutaan orang dari kemarin, dari bulan kemarin, sebelum-belumnya, mohon maaf, sekelas Polda, pejabat-pejabat sekalimantan itu udah rapat, musyawarah, bagaimana menghadapi, bagaimana mengatur situasi daripada kalau abang guru sekumpul ini. Loh kok bisa begitu? Karena ini sosok mulia yang begitu luar biasanya, ini manusia yang membaguskan nama Kalimantan Selatan. Bukan cuma Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, bahkan seluruh daerah itu dimuliakan oleh beliau. Kok bisa begitu? Ujiannya berat, bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan, sesuatu yang bertentangan itu luar biasa. Makanya hari ini mohon maaf, mungkin Bang Ustadz sama istri susah, ribet, pusing, mikirin tiap malam Senin pengajian. Biarkan hari ini dia menderita. Tapi ketika dia nanti mati, bagaimana dia akan menyesal? Kenapa gue nggak tiap hari nggak lagi majelis? Kok bisa begitu? Karena di dalam kubur adalah tempat untuk mendapatkan daripada pahala-pahala yang kita kerjakan. Kalau sekarang ribet nggak kira-kira? Pusing nggak kira-kira? Pusing. Kenapa? Hasil usaha kita, hasil jeripaya kita harus kita keluarkan lagi untuk orang lain. Bener nggak kira-kira? Hawa nafsu bukan kira-kira kalau begitu? Hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Makanya ayo kita. Makanya pilpres kita biasa-biasa saja, caleg juga biasa-biasa saja. Jangan saling mencaci, jangan saling maki. Punya pilihan. Oh Pak Dewan nih orang sini buat pilih palingnya, pilih. Oh yaudah pilih, di mana udah pilih aja udah. Ajak orang nggak mau ya udah terserah. Siapa ntar? Apa itu? Apa pilihan apa? Provinsinya siapa? Udah pilih. Presidennya siapa? Mau nomor 1, nomor 2? Karena kita masuk ke amin. Ya saya kan amin. Udah amin baik. Nggak usah ngecek nomor 2, nomor 3 nggak boleh. Jangan. Oh keyakinan kita jaga karena kita itu bagus. Udah aja orang dukung amin. Beres nggak urusan? Beres. Ada caleg-caleg yang ngeselin jangan dicoblos. Mau ngabari benawan. Beres nggak urusannya kalau begitu? Beres. Jadi nggak ada ngeluh. Jadi ntar setiap pagi mikirin umat bagaimana
bagaimana umat pada hari ini, bagaimana Majlis Al-Kamaliyah ini ke depannya, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan harus kita keluarkan. Sama seperti kita memikirkan dunia untuk kehidupan kita, ntar bagaimana, minggu besok bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Itu kan urusan dunia kita begitu. Kenapa urusan agama kita nggak begitu? Kenapa urusan majlis kita nggak begitu? Urusan dunia, urusan pribadi kita rela mati-matian. Kenapa? Untuk urusan Allah, untuk urusan Rasulullah kita nggak mati-matian. Kalau begitu curang nggak kita namanya? Curang nggak? Kalau begitu berarti kita termasuk golongan orang mukmin bukan? Bukan. Makanya di sini biasa saja, sedih. Makanya saya mah sedih kalau ada orang kaya sedih kehabisan duit untuk agama, nangisnya nangis barokah itu. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Ini bukan ketua ini, bukan ketua orang, mau ketua ini mah enggak. Jalan-jalan enggak tiap hari, setahun sekali itu enggak. Iya, cuma dipercepat aja waktunya. Ada. Dia ngaji mau begini, mau apa ngaji bang? Ya kagak nyinggung, kagak emang fakta kan bukan gue ngomong, Nabi mau nyolong gue ya salah. Siapa disalahin? Nabi, salah itu Nabi kalau berani murtad dia loh. Bener nggak kira-kira? Lah sekarang mohon maaf, kita santri nggak punya apa-apaan makan, orang kaya masih kebingungan. Makanya Ustadz Mahmud ini rada-rada keren, udah punya Fortuner aja pengen punya dua lagi, kan bingung kita mah coba. Seharusnya kita sama para Ustadz, para kiai ini belum punya Fortuner, dia tetap jadi kiai, tetap ngajar, naik motor kemana-mana tetap ngajar, tetap terhormat. Oh berarti bukan diukur dari sisi kemuliaan dunia, bukan orang itu, bukan. Tidak ada orang diukur mulia itu dari dunia, nggak ada. Yang menyangka itu hawa nafsu kita karena ingin diakui oleh orang lain bahwa kita orang hebat. Padahal cukup takwa aja hebat, udah cukup lebih segala-galanya itu. Makanya saya pesan Bang Udin mulai besok, lu tuh mah dekat. Kalau bos antum ya Haji Nuril, itu penasihat utama dia. Kalau Bang Udin jalan yuk kemana? Ke sono. Jangan mau, mentahnya aja ringan. Ustaz ada nggak penasihat? Nggak ada ya? Hah? Oh iya. Coba. Halo, ya Allah ya Karim. Ayo, kita bakal mati, nggak tahu kita umur besok apa kita mati, kita nggak tahu. Jangan sampai kita lagi pusing mikirin dunia, ternyata besok kita mati. Orang yang paling rugi itu orang yang ketika mati masih mikirin dunia. Itu orang yang paling rugi, matinya alamat su'ul khatimah. Beda kalau seandainya kita mencari dunia untuk kemaslahatan agama, matinya walaupun terkesan dia sedang mencari dunia, tetap matinya bau akhirat, matinya menjadi husnul khatimah. Boleh kejar dunia silakan, dan insya Allah nggak akan ngeluhnya kita cuma begini, ya Allah hari ini belum bisa belum bisa bantu ya Allah bagaimana ini majlis, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, cuma mikirin majlis aja, nggak ada mikir yang lain, mikirin Fortuner nggak ada itu, nggak ada, karena Fortuner udah cukup lega itu, udah cukup lega ya Bang Taufik. Iya, yang penting makan jalan, bener. Iya, tapi karena saking bergaul dengan orang yang punya Fortuner, akhirnya otaknya pengen punya Fortuner. Kosret lagi aja akhirnya. Kenapanya iya. Pokoknya saya ada di dua sisi. Pajero sama Fortuner. Kan kita begitu. Makanya bahaya bergaul dengan orang kaya itu begitu. Orang kaya punya pengen amat ya Allah, resepnya apa begini-begini, akhirnya diikutin itu. Padahal makan takdir bagaimanapun juga kan Allah yang nentuin. Bener gak kira-kira? Ayo saya tanya, kita kerja dari malam sampai pagi, penghasilan sama beda? Sama apa beda? Beda. Kalau saya tanya, capaian pejabat apa capaian tukang beca? Tukang beca, seharusnya harus kaya siapa? Tukang beca. Kenapa yang kaya kalau pejabat? Salah kan Pak Dewan? Mungkin karena terlalu makan mending koruptor kayaknya itu. Coba, dan di sini letak kita, oh iya sadar ya Allah ya Karim, ternyata dunia ini hanyalah ujian. Dan celakanya kalau sampai kita pusing ngurusin dunia, apalagi sampai kagak ngaji, manusia sebodoh-bodohnya itu, sebodoh-bodohnya bodoh. Itu saking sibuknya dia ngurusin dunia sampai dia nggak ngerasain taman surga.
Itu manusia yang paling bodoh dan bodoh. Kalau ada teman yang begitu bodoh yang begitu, kalau ngajak nongkrong jangan mau. Kenapa? Lu ke neraka bareng dia kan. Kenapa kelezatan di alam di taman surga dia ngerasain? Kan ini kelezatan. Tapi kok bisa kelezatan? Karena bukan bicara zahir, tetapi bicara iman. Kan saya pesan. Waktu udah mau habis. Lanjut tuh gue udah domelin. Anak mau jadi santri. Saya pesan, ini kesalahan kita pada. Ini mah gue lagi ngebahas ini, gue mau agak tahu. Ntar biar ngaji lain lagi aja urusan. Ini lagi ngaji baik gue main. Makan ngaji makan yang begini ya. Iya. Bang Udin, bininya baru mau ngelahirin belum? Dikit lagi. Iya. Hah? Iya, terus bikin anak banyak buat apaan? Iya. Lah kalau lo ngejarin dia doa, kalau kagak. Lah kadang bodohnya kita pengen anak ngedoain kita, tapi kita gak ngajarin anak ngedoain kita, caranya gak tahu. Kira-kira nih anak tahu gak kira-kira? Gak bakal tahu. Orang tua kudu ngajarin dulu. Makanya sebelum nyetak anak, ditanyain dulu buat apa ntar. Kan kudu begitu. Kan kira-kira. Anak pondok nih. Rifki udah ada, ini mau boleh ngaji nih mas beneran. Si Rifki ada bakat jadi pendakwah. Ada rapat otak cerdas pinter, apalagi mau dipondokin. Nah kita orang tua tidak boleh berperilaku tentang hal-hal yang di luar bertentangan dengan nilai-nilai kesantrian, itu haram. Mustahil anak kita bakal jadi seorang santri yang mendapat manfaat kalau seandainya kita orang tua tidak menerapkan nilai-nilai kesantrian. Mustahil. Santri iya, tapi belum tentu dia diakui sebagai murid oleh gurunya karena ketersambungan daripada itu. Makanya banyak orang mas santri tetapi bukan murid gurunya, ngaku-ngaku doang lulusan anu, tapi dia nggak menyambungkan sana dan sana daripada keilmuan gurunya. Kenapa? Mohon maaf, karena bukan salah si anak tetapi salah orang tua. Bertentangan nih. Saya tanya, kalau santri misalkan biasa makan enak biasa makan enak, kira-kira kalau dikobong dia makan kagak enak, kira-kira koslet nggak kira-kira? Hah? Koslet nggak kira-kira? Koslet. Sedangkan proyek santri bukan 1 tahun 2 tahun, dia harus seumur hidup dari mulai dia jadi santri sampai dia mati harus tersambung menjadi santri. Bahkan ketika dia telah meninggal dunia, dia harus meneruskan nilai kesantriannya kepada orang lain. Itu santri namanya. Makanya susah jadi santri mah gampang disebutin, susah direalisasikan, apalagi jadi kiai. Makanya kan banyak orang jadi ustad baik cuma bintangin ustad, dia kan pakai sorban dikit ustad, bisa ngomong assalamualaikum ustad. Berarti udah begitu ustad mah. Panjang prosesnya. Nah, maksudnya bagaimana Bu Haji? Hati-hati. Ini majlis kita ngomongin majlis ini makumnya luar biasa. Hati-hati, mulai saiki jangan tergoda dengan jeratan iblis. Harus hati-hati. Kenapa? Bukan hanya tentang kita, tetapi tentang anak kita ini. Sekarang anak kita pengen jadi tawadu, pengen jadi ulama besar. Ulama besar kan tawadu segala macam. Nah kita orang tua nggak ngajarin begitu, habis, nggak bisa. Paham kira-kira? Makanya banyak orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang hebat, mereka menuntut ilmu anaknya di pesantren, pulang nggak jadi apa-apaan, jadi ampas tahu. Tau nggak jadi ampas tahu? Hah? Jadi umpan kambing doang. Nauzubillah nggak kira-kira? Nauzubillah, yang seharusnya dia berdakwah, seharusnya dia terus bersinergi mengemban daripada amanah Rasulullah SAW dari sanad keilmuan gurunya, ini tidak tercapai. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sesuai hidupnya dengan kesantrian. Nah Ustaz, hari ini luar biasa, hidup antum banyak ikut gaya Habib Soleh Tanggul, ikutin karena wali-wali kaya ini mah. Makanya kita yang miskin, yang sederhana punya wali-wali untuk rujukan. Kita yang sedang diberikan rezeki banyak harta, ada pun rujukan contoh wali-wali itu, tinggal ngikutin doang. Yang nggak boleh ini, jangan sampai kita nggak ngikutin wali. Harus di stop sekarang. Jadi kalau mau kemana-mana, mau ngapain, kudu ada strategi gitu. Bang Topik berangkat, mau kenapa? Baca maulid.
Harus sudah begitu, ke sana baca maulid, nggak baca maulid, nggak baca maulid, sana gede kan dari. Iya, harus begitu emang. Artinya karena kita punya anak, kita punya keturunan yang mereka harus menjadi orang hebat. Makanya teman-teman di sini juga teman-teman, mohon maaf, teman-teman juga perlu saling mendukung. Yang orang kaya kudu membesarkan hati teman yang susah. Aduh bagaimana sukses ya? Sukses Bang Udin, duit cuma begini-begini doang, gede mau hati duit disobek gua agak laku. Oh iya ya makomnya, iya yang penting rasa syukur kita. Lah kan cakep nasihatnya. Kalau kita punya teman kaya ngasih motivasi itu kan keren. Terus bagaimana ya Bang Udin, ini memang rezeki dari Allah. Ini masih emang bejo. Kenapa bejo? Karena banyak kok orang yang usaha nggak sukses. Ini mah bejo. Ini mah kebetulan aja Allah ngasih tipe nama saya. Cuma beban saya sama antum ibu banyak liburan saya. Kenapa? Kalau sampai saya khianat dari rezeki yang Allah berikan kepada saya, maka akan saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sedangkan antum nggak ada. Enak nganuinnya. Paham nggak kira-kira? Yang kita juga yang susah nih teman-teman nih, harus gini, kalau yuk, ntar dulu mau kemana kesini, jangan kita anak majlis malu, kita anak majlis malu, kan enak ngomong begitu. Akhirnya sama-sama saling menyelamatkan. Yang kaya harus ada yang miskin harus ada yang kaya, sama santri dengan kiai dengan santri, satu golongan semua. Jadi bahwasanya di dalam ini jangan kita mengeluh, jangan. Karena mengeluh ini bukan umat Rasulullah, bukan. Jadi dalam pengajian ini, saya kalau ngaji itu semua itu pegang. Kalau cuma sekedar masuk kuping karang, oh gak keren. Makanya susah jadi murid itu susah jadi murid. Kenapa? Susahnya bukan lagi dekat guru, bukan ketika guru udah kagak, guru udah pulang nih, udah ketika dia bagaimana? Nah di situ tuh dapat ke ilmunya dia. Makanya kebanyakan orang bertentangan dengan guru, murid banyak bertentangan dengan guru. Kenapa? Bertentangan dengan ajarannya, banyak yang bertentangan. Apa diterima sebagai murid? Nggak diterima. Walaupun si murid ngaku dia gurunya, nggak diterima. Kok bisa begitu? Bertentangan. Artinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bukan cuma sekedar celoteh, bukan cuma sekedar lafaz, tetapi wajib kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo antum semuanya, ini majelis taman surga. Bukan dengan zahir, tapi dengan iman melihatnya. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan selama seminggu rontok pada malam ini. Berapa banyak makom-makom kemuliaan daripada orang tua kita yang hari ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak daripada kesusahan, kepentingan hati kita yang bernilai pahala karena kita mengurusi majelis. Capek lelah kita itu luar biasa. Makanya saya pesan kepada kalian semuanya, ayo urusan dunia kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya tempat tinggal, tapi tetap mereka terus konsisten dalam beribadah, dalam menegakkan kalimatillah, meninggikan agama Allah. Nah kita yang nyaman-nyaman, kita yang asik-asik, kenapa ngurusin majelis aja kita nggak sanggup? Wah ini pejuang besar, ini pejuang amin yang begini nih, ini kudu-kudu hati. Nah ada Bajar Prabowo dia. Jadi hilang itu kan, hilang kalau dia datang, hilang gua mau lagi keramai kalau dia datang hilang. Iya suka ngilangin memori aja ini mah kan. Nah jadi apapun kita teman saling mendukung. Jangan bicara status sosial di dalam pergaulan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan teman-teman baik yang kaya ataupun yang bagaimana Rasulullah memperlakukan Bilal bin Rabah, miskin, budak, segala macam, luar biasa. Jadi nggak ada perbedaan antara memperlakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Tidak ada perbedaan. Sama semua. Kenapa? Takwa. Kenapa bisa begitu? Karena Allah melihat kita bukan dari casing kita, tetapi dari ketakwaan. Lah kalau Allah aja melihat kita dari ketakwaan, kenapa kita ngeliat dari casing orang? Kenapa harus kita ngeliat dari status sosial orang? Bener nggak kira-kira? Makanya mulai hari ini jagain di majelis. Ayo fokus kita di Cipondo, jagain Cipondo, jagain. Kalau kita bukan orang-orang yang dibanding, saya jagain Cipondo generasi selanjutnya, ini berbahaya sekali.
Mau siapa lagi kita mau ngasih ke orang? Gak bisa. Ini beban-beban kita, ini hari-hari kita, ini generasi-generasi kita. Tetapi tidak mungkin kita fokus kalau di dalam diri kita ini tersimpu daripada urusan-urusan dunia yang menghancurkan daripada ajaran-ajaran agama kita. Jadi dalam urusan politik harus beranjung kepada agama. Jangan, saya pesan, selalu saya pesan, tiap hari saya bakal pesan, jangan milih karena duit. Milih no, Pak RW calon dewan, oh karena dia bukan duit pilih, mau dikasih duit, alhamdulillah, kagak pun keterlaluan. Kan begitu, ya kan begitu, artinya suruh dukung, nah cocok begitu dukung, jangan goyang, lah si Anu mah kasih duitnya dikit, si Anu ngasih duitnya gede, si Anu mah sudah, wah yang gede yang gue dukung, enak bener dia mantap kalau dia kagak ngasih duit, dia enak-enakan, gua kagak enak. Hari itu harga diri kita sudah jatuh, bahkan kita lebih rendah daripada pelacur. Kenapa? Karena kita menjual negara kita kepada orang yang tidak baik. Ya Pak Dewan, ya setuju ya? Nah, jangan lupa, belum ada di bawah kolom nih. Tenang. Ya saja. Ya pokoknya apapun, saya di sini yakin kita beda pilihan semuanya. Jangan dianuin, jangan. Makanya saya bilang urusan dunia itu urusan ikhtiar. Nggak ada berkaitan dengan urusan akidah. Tapi kalau ente menghormati guru, liatin santri-santri Jawa. Santri-santri Jawa liatin, kayaknya mendukung nomor 1. Semuanya nomor 1. Nggak usah banyak pertanyaan, nggak usah. Guru nomor 2, ikuti nomor 2. Oh, gurunya nomor 3, ikuti nomor 3. Dan terus kita di kamarnya bagian nomor 1, ikuti nomor 1, nggak usah ribet. Paham nggak kira-kira? Ini tes dulu, tes mental ngetes. Wah, kiai enak bener, biasa itu ya jadi direktur mau ngasih duit dari kiriman nomor 1, ya kamu doa alham. Bisa aja, sebenarnya udah kontek-kontek kan tadi mau ngasih sesuatu, kiai jangan pulang dulu, ada titipan dari amin. Apa itu doa? Katanya saya doa dulu. Suruh menitip-titipan doa ya kan. Ya mudah-mudahan kita semuanya jaga persatuan, jangan ngeluh urusan dunia, jangan ngeluh. Yang harus kita keluhkan akhirat, karena dunia mau ditakar. Dunia mau udah ditakar, mau kita jungkil balik kayak apapun juga, kalau kagak ya kagak. Tapi kalau kita santai-santai baik, ya kerjaan cuma tukang tidur, kata Allah kita jadi orang kaya, bakal jadi orang kaya. Kenapa? Karena takdir urusan dunia sudah ditakar oleh Allah, jadi kode dan kodarnya. Tetapi dalam urusan akhirat itu yang tidak pernah ditakar. Urusan akhirat itu yang pernah ditakar. Makanya ini makom majlis begitu luar biasa, ini rumah menjadi mulia karena makom majlis. Anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleha, keluarga dan teman-teman yang kita saling menyayangi, insya Allah menjadi sababiyah kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ustaz Arif, Ustaz Mahmudin, semua teman-teman yang sedang usaha diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji semuanya keluarga besar, terus mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah dan bisa menjaga amanah itu dengan baik, dan mudah-mudahan menjadikan orang yang beruntung dunia wal akhirah. Beruntung dunia wal akhirah, beruntung dunia wal akhirah, mulia dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita para santri semuanya terus konsisten apapun keadaannya untuk terus kita berupaya menjadi penyambung risalah Rasulullah SAW kepada umat di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan majlis al-kamal sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan segala ujian apapun itu yang kita anggap sebagai suatu tantangan yang harus kita lewati bersama-sama. Insya Allah kita saling mendukung, kita saling menguatkan, jangan saling melemahkan, apa saling menjatuhkan. Na'udzubillah subhanahu wa wallahu a'lam. Sallallahu salam Allah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mulia
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Untuk doa Bang Haji Abdul Rahman dari Barokah. Terima kasih. Usikum wa nasibi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.